Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada video ini kita akan memberikan beberapa tips beberapa pesan bagi kamu yang sudah dinyatakan lulus dan bisa kuliah di Al-Azhar Mesir. Jadi tips ini sangat penting, silakan tonton videonya sampai habis agar kamu tidak menyesal tiba-tiba sudah melewati 5 tahun, ternyata banyak hal yang perlu dan belum kamu tuntaskan. Nah, jadi perlu diketahui bahwa untuk selesai S1 di Al-Azhar Mesir itu butuh waktu 4 tahun untuk kuliahnya saja. Nah, adapun katakanlah mungkin di antara kalian ada yang butuh waktu setahun untuk persiapan bahasa, katakanlah ada waktu 5 tahun bagi kalian untuk hidup di Mesir. Memang 5 tahun itu terhitung kayaknya lama tapi kalau sudah dilewati ini sangat sebentar sekali. Bayangkan kalau misalkan kalian tidur selama 8 jam dalam sehari, artinya habis sepertiga dari 24 jam, maka jika kamu 5 tahun di sana, kamu berarti tidur dan menghabiskan waktu untuk tertidur di sana lebih dari 1 tahun. Jadi 5 tahun ini kepotong untuk tidur 1 tahun. Belum lagi kepotong untuk nunggu bus, yang ngantri, pengurusan administrasi, ijroat dan lain-lain. Nah, boleh jadi waktu produktif kamu di sana itu sangat singkat, bisa 2 tahun atau 3 tahun. Nah, maka oleh sebab itu, ada beberapa hal yang mesti kamu sadari, ada beberapa hal yang mesti kamu pahami dari sekarang, agar waktu kamu yang sangat singkat di Mesir itu betul-betul bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama adalah ambil jurusan perkuliahan yang betul-betul kamu minati. Jangan mengambil jurusan itu karena ngikut teman, ngikut orang lain, jangan. Ambil karena kamu sukai. Bukan ambil karena diminta si ini, diminta si itu, jangan. Karena kamu yang akan merasakan perkuliahan, kamu yang akan merasakan pahitnya, susahnya ujian, sehingga pastikan apa yang kamu pilih itu adalah hal yang betul-betul kamu minati. Sehingga nanti tidak akan ada rasa menyesal. Kenapa jurusan A atau kenapa jurusan B? Kenapa syariah, kenapa usuluddin, kenapa dakwah, kenapa dirosat, kenapa lughah Ambil jurusan yang betul-betul kamu minati. Kalau kamu belum tahu tentang jurusan-jurusan ini, jangan khawatir. Kita sekarang berada dalam dunia informasi yang sangat luas. Kamu bisa bertanya ke guru-guru, ke ustadz-ustadz, atau buka internet, cari di Google, cari di YouTube, apa itu jurusan usuluddin, apa itu jurusan syariah, apa itu jurusan dakwah. Dalami semuanya. Sampai kamu betul-betul mendapatkan keinginan atau jurusan yang ingin kamu ambil Karena kalau sudah mendaftar di Al-Azhar dan kamu ingin pindah jurusan, ini proses yang sangat sulit sekali. Maka ambil jurusan yang tepat, yang benar dari awal Ini yang pertama. Kalau saya pribadi mengambil jurusan syariah Islamiyah. Kenapa ngambil syariah? Karena saya suka masalah hukum, saya suka usul fikih, saya suka fikih. Saya suka mengkaji hal-hal yang terkait dengan hukum tertentu. Makanya saya ambil jurusan syariah Islamiyah. Barangkali ada teman-teman yang lain menyukai Al-Quran, lebih dalam ke hadis, ambil jurusan usuluddin. Atau ada yang ingin jadi da'i, ambil dakwah, ada di Rosat Islamiyah, atau ada yang mendalami bahasa, ambil jurusan lughah. Cari tahu dengan detail apa jurusan yang bisa dan kamu minati. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu jangan kaget dengan situasi di Al-Azhar, Kairo, di Mesir. Jangan kaget, karena banyak culture shock yang akan kamu rasakan di sana. Jadi jangan kaget, buka pikiran, buka hati, berlapang dada, apapun yang kamu rasakan di sana, maka jadikan itu sebagai sarana untuk pembelajaran. Misalkan, ketika di Indonesia, mungkin kamu tidak akan pernah naik ke rumah lantai 6, lantai 7 tanpa lift misalkan. Di Kairo mungkin kamu akan mendapatkan hal semacam itu. Bisa jadi tinggal di lantai 5, tinggal di lantai 6, jarak dari rumah ke stasiun atau ke terminal bus cukup jauh, jalan kaki. Jadi akan banyak hal-hal yang menguras fisik di sana. Maka persiapkan. Dan tentu Indonesia ada perbedaan dengan di Mesir. Nah, perbedaan-perbedaan ini kamu harus beradaptasi dengan cepat. Jangan jadi mahasiswa yang cengeng. Benar. Jangan jadi mahasiswa yang cengeng. Jadi mahasiswa yang dewasa. Jangan hal-hal kecil lapor ke rumah, hal kecil lapor ke teman, hal kecil lapor ke orang tua, jangan.
Ya, karena apapun yang kamu rasakan di Mesir ini sebagai sarana untuk pembentukan karakter, sarana untuk pembentukan akal pikiran, sarana untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang sangat luas. Maka jadikan semuanya adalah sarana untuk pembelajaran seberapa sulit pun itu. Ya, karena kamu akan merasakan ya bagaimana susahnya nanti antri, bagaimana susahnya menunggu bus, bagaimana susah lain-lainnya. Jadi jangan dikira kuliah di Al-Azhar itu dapat enaknya saja. Ya, banyak sekali hal-hal yang tidak enak yang ini akan membentuk kita pada akhirnya menjadi pribadi yang sangat kuat dan sangat kokoh. Nah, ini salah satunya saya punya tulisan dulu ketika masih kuliah. Nah, ini tulisan ketika bagaimana antrian menunggu bus 80 coret, ini salah satu bus yang kita gunakan untuk pulang dari kuliah. Nah, bagaimana kita rebutan untuk naik bus itu. Ya, udah dapat bus itu misalkan bagaimana kita harus ya kuat kaki kita untuk bisa berdiri dalam bus ya dengan durasi yang cukup panjang ya, apalagi kalau sudah macet. Nah, jadi untuk link berita ini kita akan taruh di deskripsi video ini. Kemudian, pesan yang ketiga, tahun pertama kamu harus wajib fokus ke kuliah. Jangan fokus yang lain. Jangan pecahkan fokus kamu untuk mengambil hal-hal lain di luar kuliah. Fokus hanya ke perkuliahan saja. Kenapa? Karena di perkuliahan inilah kamu akan ditentukan naik atau tidaknya. Ya, usahakan sekali di tahun pertama jangan sampai kamu rosip. Ya, rosip itu artinya gagal ya di tahun pertama. Nah, fokus belajar. Ya, fokus baca muqarrar, bahas soal-soal tahun sebelumnya untuk ujian. Nah, sehingga jika kamu najah atau sukses dan lancar di tahun pertama, maka tahun kedua kamu akan lebih menikmati bagaimana perkuliahan di sana. Dan juga bagi kamu yang merasa kemampuan bahasa Arabnya masih minim, cari tempat di mana kamu bisa mendalami bahasa Arab. Cari di mana kamu bisa mendalami kembali teori-teori, memahami praktek, memahami hal-hal yang terkait dengan bahasa Arab. Karena meskipun kamu sudah lulus di Al-Azhar, ya, tapi kalau misalkan bahasa Arabnya masih sangat lemah, ya siap-siap. Ya, siap-siap kamu cuma punya dua pilihan. Satu, kamu harus betul-betul keras ya untuk mendalami bahasa Arab. Atau yang kedua, ini pilihan yang sangat pahit, tapi perlu kita sampaikan di sini. Dan banyak yang mengambil pilihan kedua ini. Apa itu? Rosip. Ya, rosip sekali, rosip dua kali sampai batasan tertentu kena DO, ya kena mafsul atau DO, maka kamu punya pilihan untuk masuk ke jurusan lain atau pulang ke Indonesia tanpa mengambil gelar LC. Ya, ini kenyataan pahit. Ya, ini hal pahit yang perlu kita sampaikan agar kenapa? Agar kamu betul-betul serius untuk mendalami bahasa Arab di sana. Ya, jadi ketika sudah sampai di sana, patokannya itu bukanlah apa yang sudah kita pelajari dulu. Ya, artinya gini, mungkin ada teman-teman kita, teman-teman antum di sana yang antum lihat, dia sudah paham bahasa Arab sebelum berangkat ke Kairo. Ya, dia udah paham, udah fasih bahasa Arab dan udah bisa menelaah dan membaca kitab-kitab muqarrar diktat berbahasa Arab. Nah, sementara kamu belum misalkan. Ya, jadi jangan patokan kamu dulu belum belajar, maka kamu pasti akan rosip dengan dia atau teman yang sudah belajar, maka dia akan najah atau sukses. Enggak. Ya, karena nyampe di sana kita sebenarnya mulai dari nol lagi semuanya. Ya, mulai dari nol lagi meskipun sudah ada yang paham sebelumnya, ya teman kamu udah paham, kamu mungkin masih minim, maka kamu mesti kejar. Ya, ketika dia belajarnya misalkan sehari itu sejam, maka kamu harus lebih dari itu, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Maka dalami bahasa Arab, tidak ada alasan untuk mengeluh. Ya, karena ini udah pilihan kamu untuk kuliah ke Al-Azhar, udah pilihan kamu untuk betul-betul belajar ilmu agama, maka dalami bahasa Arab ini. Ya, tidak ada mengeluh, tidak perlu cari alasan. Ya, jangan jadi pribadi yang suka memberikan alasan. Ya, karena ketika kamu terbiasa memberikan alasan, maka kamu secara sengaja menghancurkan karakter kamu sendiri. Ya, cari informasinya, cari ke senior, cari kemana-mana, cari tempat untuk mempelajari bahasa Arab jika bahasa Arab kamu masih belum terlalu bagus. Kemudian yang keempat, jika kamu sudah masuk di tahun kedua, ya maka seimbangkan antara satu, kuliah, ya, yang kedua talaki, yang ketiga organisasi, yang keempat mencari skill.
Ya, 4 hal ini harus kamu dapatkan selama 4 atau 5 tahun kuliah di sana. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kuliah. Kuliah ini adalah penentuan kamu bisa mendapatkan izin tinggal di sana. Ya, penentuan apakah kamu bisa dapat gelar LC di sana. Penentuan apakah kamu bisa mendapatkan ijazah S1 di sana. Maka kuliah ini wajib menjadi salah satu yang paling kamu prioritaskan. Ya, terutama ketika sudah masuk masa ujian. Ya, biasanya ujian itu di bulan Januari, ya, ataupun nanti itu termin 1 ya di Januari, ataupun di bulan Mei ya, Mei atau Juni untuk termin 2-nya. Ya, maka kalau sudah dekat ujian, sebulan sebelum ujian tutup semuanya, dan memang biasanya organisasi itu udah tutup sebulan sebelum ujian, maka fokus ya untuk ujian, cari teman-teman, cari senior di mana bisa untuk misalkan ada materi diktat yang belum kamu pahami, ya, maka kamu bisa cari ke senior, minta ajarkan ke senior itu. Ya, minta ajarkan ke kakak kelas. Ya, minta ajarkan ke teman yang sudah paham. Nah, untuk kamu yang sudah paham, kamu berkewajiban untuk mengajarkan ke teman-teman kamu, karena yakinlah, ketika ilmu itu kamu ajarkan kepada orang lain, maka ilmu kamu akan bertambah. Ya, jadi salah satu kunci ilmu yang baik itu, salah satu kunci pengetahuan yang baik itu adalah ketika kita mampu mengajarkan. Semakin sering kita ajarkan ke orang lain, maka ilmu kita juga akan semakin bertambah. Yang kedua adalah talaki. Ya, talaki ini adalah mengikuti kajian face to face bersama masyayikh atau syekh-syekh di sana, dan disitulah ilmu sebenarnya yang ada di Al-Azhar. Ya, di kuliah apakah ada ilmunya? Ada. Cuman kita tahu di kuliah itu, ya di kampus, ilmu itu terbatas dengan kurikulum. Nah, sementara ketika kamu ikut talaki, ya, kamu akan mengaji langsung dengan para profesor, dengan para ulama-ulama besar yang sudah mewakafkan waktunya, mewakafkan diri beliau untuk mengajar para mahasiswa yang ada di sana. Ya, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, karena kalau kita lihat ya talaki ini, yang terutama yang ada di Al-Azhar, ya di waktu yang sama kamu mungkin akan pusing untuk menentukan talaki apa yang kamu inginkan. Ya, misalkan di hari Sabtu jam 1 siang akan ada usul fikih, akan ada Al-Qur'an, hadis dan lain-lainnya. Jadi di jadwal yang sama mungkin akan banyak sekali talaki-talaki yang bisa kamu ikuti. Maka pilih salah satu talaki yang kamu minati. Ya, syukur-syukur talaki itu sejalan dengan apa yang kamu pelajari di perkuliahan. Ya, namun jika tidak, ambil satu jurusan yang betul-betul kamu minati. Misalkan kamu jurusannya syariah, ya, maka kamu ngambil talaki yang usul fikih, nggak apa-apa. Ya. Atau misalkan kamu syariah, kamu merasa kurang di ilmu mantik, ambil ya pelajaran ilmu mantik yang ada di talaki. Ya, ambil satu ya atau dua untuk di awal-awal dan konsisten di sana. Ya, jadi ketika kamu konsisten, maka kamu akan banyak mendapatkan ilmu, ya. Nah, itu masalah talaki. Ya, karena talaki ini sangat jarang ya, kalau kita lihat di Indonesia aja susah mencari tempat talaki. Ya, saya pribadi ketika pulang ke Indonesia, ini merasa agak susah, ya, agak gersang mencari untuk tempat talaki yang betul-betul sesuai dengan yang kita dapatkan dulu di Kairo. Nah, maka jangan sia-siakan kesempatan untuk talaki ini. Kenapa? Karena talaki ini sebenarnya tujuannya bukan hanya agar kamu bisa mendapatkan ilmu saja. Ya, karena logikanya gini, ya, para ulama itu mengambil ilmu dari gurunya, guru dari gurunya sampai ke sahabat, sampai ke Rasul. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus mengambil ilmu seperti ini? Nah, karena realitanya bahwa, ya kalau kita lihat ya, bahwa Rasul itu mendidik para sahabat. Ya. Rasul itu mendidik para sahabat bukan hanya masalah ilmunya aja, cuman yang paling penting adalah masalah pikiran. Ya, maka kenapa kita perlu talaki? Kita perlu talaki agar kita mampu berpikir seperti para syekh-syekh yang ada di sana. Kenapa? Syekh-syekh ini punya guru yang gurunya ini mengajarkan beliau-beliau itu cara berpikir. Ya, bukan hanya ilmu aja ya, kalau ilmu udah pasti. Ya, yang mana syekhnya ini dapat ilmu dari syekhnya, ya, syekhnya dapat dari gurunya sampai atas sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya salah seorang ulama di Al-Azhar, Syekh Amr Wardani, beliau pernah mengatakan bahwa ketika kamu belajar dengan guru, dengan syekh yang bersanad, itu seolah-olah kamu sedang minum dari cangkirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dari Rasul ilmu itu jatuh ke sahabat, jadi dari sahabat bersambung ke tabi'in sampai kepada masyayikh yang ada di Al-Azhar. Maka ambil ilmu beliau, dapatkan cara berpikir beliau, karena inilah yang akan menjadi bekal utama nanti kamu pulang ke Indonesia. Ya, dewasakan pikiran kamu,
selagi masih berkuliah di sana. Karena banyak sekali mutiara-mutiara penting yang kamu pelajari bersama Syekh pada talaki itu yang tidak ada di buku-buku. Ya, jadi ilmu itu banyak yang tidak ada di buku. Misalkan saya pernah ada pengalaman, ada salah seorang syekh namanya Syekh Usamah Said Al-Azhari. Ya, beliau sekarang adalah Menteri Wakaf ya, atau setara dengan Menteri Agama di Indonesia. Nah, beliau ya ketika waktu itu di Masjid Fadil, daerah Sita Oktober, nah di Masjid Fadil itu beliau duduk di atas ya. Jadi waktu itu ada kajian bersama guru beliau, ya guru kita semua juga, namanya adalah Syekh Ali Jum'ah. Beliau adalah mufti di Mesir pada waktu itu. Nah, jadi ketika atau sebelum Syekh Ali Jum'ah ini datang, maka yang duduk di atas itu adalah Syekh Usamah Said Al-Azhari dan juga Syekh Amru Wardani. Nah, beliau duduk berdampingan di atas, di meja, di kursi yang ada meja di depannya. Lalu ketika Syekh Ali Jum'ah ini datang, ya, maka Syekh Usamah Al-Azhari ini dan Syekh Amru Wardani ini beliau pindah duduk ke bawah bersama mahasiswa yang menghadiri kajian itu. Ya, kita merasa takjub di sana, kita melihat bagaimana adab luar biasanya antara seorang murid dan guru. Ya, meskipun muridnya ini, murid Syekh Al-Jum'ah ini, yakni Syekh Usamah ini juga seorang ulama. Ya, Syekh Amru Wardani juga ulama, tapi beliau tidak segan, tidak malu untuk duduk di bawah bersama mahasiswa seperti kita. Ya, artinya apa? Artinya kita di sini diajarkan bagaimana rasa tawadhu itu, dan itu belum tentu kita dapatkan dalam buku. Ya, maka hadiri kajian keilmuan, hadiri talaki di sana, ya, karena di situ banyak sekali mutiara-mutiara yang belum tentu kita dapatkan di buku-buku pembelajaran. Yang ketiga adalah berorganisasi ya. Berorganisasi ini juga sangat penting sekali. Ya, karena di sini kamu akan mendapatkan banyak teman. Ya, teman itu akan jadi link, akan jadi channel ya silaturahim kamu dengan teman kamu nanti ketika sudah sampai di Indonesia. Bayangkan ya, misalkan kita dari Jakarta, ya kita punya teman dari Aceh, kita punya teman dari Medan, kita punya teman dari Kalimantan, kita punya teman dari semua pulau, kita punya teman dari semua provinsi. Nah, maka kalau ada apa-apa kita bisa bersilaturahim ke sana. Ya, bukankah dalam hadis Rasul mengatakan bahwa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, jadi panjangkan rezekinya, maka falyasil rahimah ya, maka sambunglah silaturahim. Ya, artinya apa? Berteman dengan semua orang. Ya, jangan berteman hanya dengan orang-orang dari daerah kita aja. Ya, misalkan yang Medan dengan Medan, Padang dengan Padang, ya jangan. Ya, perluas cakupan pertemanan kita. Circle kita diperluas, cari teman sebanyak-banyaknya. Karena teman ini nanti akan menjadi tempat kita untuk berbagi ketika sudah sampai di Indonesia nanti. Maka ikutlah organisasi, kamu akan pelajari bagaimana caranya berretorika, ya, bagaimana cara berbicara, bagaimana caranya manajemen sebuah acara, ikuti, ya nggak ada masalah. Kemudian berikutnya, perdalami skill. Ya, karena skill ini nanti akan menyelamatkan kamu ketika sudah sampai di Indonesia. Ya, tamat dari Al-Azhar, ya bukan berarti kamu udah punya segalanya, belum. Tamat dari Al-Azhar ini kamu itu masih punya mentahan. Ya, mentahan ini harus kamu kembangkan. Ya, cara mengembangkannya adalah dengan memperdalam skill. Satu, skill apa yang mesti dibahas? Satu, skill menulis. Ya, ini adalah salah satu skill yang bisa dikatakan menjadi PR besar lah para alumni Azhar. Ya, faktanya banyak alumni Azhar yang belum bisa menulis dengan benar. Ya, maka dimanapun ada skill, dimanapun kamu bisa memperdalam skill menulis, maka dalami. Ya, kamu bisa mengikuti misalkan seperti Pusat Kajian Ekonomi Islam atau PAKAIS ya, atau ikuti komunitas untuk membuat berita ya, ada terobosan di sana, ada informatika ya. Nah, kalau saya dulu mengambil informatika, jadi kamu akan diajari menulis di situ. Bagaimana cara menulis paragraf yang baik, bagaimana cara merangkai kata menjadi sebuah kata yang bagus dan enak didengar. Nah, pelajari di situ skill menulis. Ini yang pertama, ya. Karena ketika kamu misalkan S2 di Indonesia, kamu sudah punya skill menulis, ini akan sangat membantu. Ya, syukur-syukur ketika kamu S1 di sana, ya kamu sudah bisa melahirkan buku. Ya, misalkan kamu suka belajar tarikh tasyri atau suka belajar fikih, usul fikih. Nah, ya ketika kamu bisa merangkai atau menulis ulang kajian-kajian ini dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti, nah maka tentu hal ini bisa kamu misalkan ya jadikan sebuah artikel misalkan terlebih dahulu. Nah, atau bisa langsung kamu buat ke dalam sebuah buku ya.
Kalau bisa lahirkan karya selagi kamu masih di sana. Ketika kamu berusaha melahirkan karya, maka kamu akan berlatih dengan keras untuk menulis, ya. Kemudian yang kedua, skill yang mesti kamu pelajari adalah skill untuk mengajar. Ya, faktanya, ya, ini pahitnya ya, pahitnya boleh jadi kita, ya, boleh jadi kalian yang kuliah di sana punya banyak ilmu, paham ilmu hadis, paham ilmu usul fikih, paham A, B, C, D gitu ya. Nah, pemahaman kamu terhadap ilmu-ilmu itu belum tentu menjadikan kamu seorang guru atau pengajar yang baik. Ya, sehingga dalami di sana, praktekkan di sana bagaimana bisa mengajar atau memiliki skill mengajar. Kamu bisa mulai dengan mengajar adik-adik kelas misalkan ketika mereka butuh pembelajaran muqarrar atau diktat kuliah ya. Nah, maka kamu akan pelajari ya bagaimana cara public speakingnya, bagaimana cara menyampaikan. Kalau saya sampaikan gini dia nggak paham nih, ya kalau sampaikan gini nggak paham, oh berarti bahasa saya harus saya rendahkan lagi. Maka ketika saya sampaikan gini, oh baru mereka paham, ya. Maka skill mengajar ini perlu dan wajib kamu pelajari di sana. Ya, karena ketika kamu sampai di Indonesia, ya kamu akan gampang untuk menyampaikan ilmu yang sudah kamu pahami. Kemudian yang ketiga, skill yang mesti kamu pelajari adalah skill untuk membuat konten. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa zaman sekarang ini dakwah tidak hanya di masjid, ya dakwah tidak hanya di mimbar, tapi kamu bisa berdakwah melalui konten yang kamu buat misalkan di Instagram, di YouTube atau dimanapun. Ya, jadi kreator adalah salah satu hal yang bisa kamu gunakan untuk berdakwah, dan ketika misalkan kamu sudah punya akun Instagram atau media sosial apapun, ya kamu bangun dari sekarang, dan ketika kamu sudah sampai di Indonesia nanti selesai S1, maka kamu akan sangat terbantu dengan apa yang sudah kamu lakukan dulu. Ini sebagai saran, ya sebaiknya untuk konten kreator ini jangan hal-hal yang sifatnya ini sebaiknya ya, hindari hal-hal yang tidak berbau ilmu. Ya nggak apa-apa ya, misalkan kamu lagi main ke piramid, kamu bikin kontennya, lagi main ke Hurghada, ke pantai, kemana bikin kontennya nggak apa-apa. Ya tapi sebaiknya fokuskan konten ini yang mengandung dakwah. Ya fokuskan konten ini yang mengandung keilmuan. Karena perlu kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih untuk mengakses keilmuan, gudang ilmu yang maha dahsyat luar biasa. Maka ketika ilmu ini tidak kamu sampaikan dan berhenti di tangan kamu ilmu itu, maka tentu orang-orang yang membutuhkan, maka tentu ilmu itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, maka apapun misalkan ya kamu suka belajar usul fikih, bikin aja konten usul fikih. Ya, apapun. Ya, bisa melalui tulisan gitu kan, bisa melalui video gitu kan, bisa di Instagram, bisa di TikTok ya. Lakukan semuanya. Ya, misalkan kamu hari ini kajian dengan total laki dengan syekh ini gitu kan. Oh, hari ini dapat sebuah faidah ya, sebuah mutiara, tulis. Nah, tulis dalam bentuk konten. Ya, biar selama kamu di sana ya kamu sudah membangun personal branding kamu sendiri. Ya, karena kalau kamu sudah membangun personal branding kamu, ya ketika sampai di Indonesia kamu akan sangat terbantu dan insya Allah akan lebih tenang nanti ketika sampai di Indonesia. Kemudian yang keempat, kamu perlu juga mendalami skill untuk berjualan. Ya, mungkin teman-teman dari alumni yang lain tidak terlalu menyarankan untuk berjualan, tapi mungkin saya punya pengalaman atau saya punya pemikiran berbeda. Ya, berjualan atau dalam bahasa kerennya entrepreneur itu perlu kamu pahami juga dari sana. Ya, kamu perlu memahami lebih luas terkait dengan entrepreneur ini. Kamu perlu memahami apa itu kecerdasan finansial, ya bagaimana mengatur keuangan, ya kamu perlu memahami bagaimana membangun bisnis gitu. Kamu perlu memahami bagaimana membangun relasi dakwah. Kamu perlu memahami bagaimana caranya marketing dakwah. Pelajari semuanya dari sana. Ya, sehingga ketika kamu sampai di Indonesia, ya kamu sudah siap tempur. Andaikan saya masih dengan pemikiran sekarang, gini, saya sering berandai-andai gitu ya. Berandai-andai kalau misalkan dengan pemikiran sekarang, tapi saya kembali ke 14 tahun yang lalu, ya kembali ke Al-Azhar gitu kan, pas masih kuliah tahun pertama, apa yang akan saya lakukan? Ya, salah satu yang pasti saya akan lakukan adalah bagaimana bisa untuk memahami lebih jauh tentang dunia jualan. Ya, memang ya jangan sampai dunia jualan ini menjadi prioritas, enggak ya, ini cukup sebagai sampingan aja ya. Tetap utamanya, porsi utamanya itu 80% sampai 90%-nya kamu lakukan untuk mencari keilmuan tadi, apakah itu kuliah, apakah itu talaki gitu ya, ataukah itu mencari skill. Nah, fokusnya di sini ya, tapi siapkan 10% untuk dunia entrepreneur ini ya, dunia jualan.
Karena ketika kamu jualan, ya, ketika kamu paham dunia-dunia seperti ini, maka ketika di Indonesia seluruh ilmu kamu yang 3 tadi itu, seluruh 3 hal yang sebelumnya kita bahas ini akan bisa kamu kemas dan bisa kamu gunakan untuk berkehidupan di Indonesia nanti. Ya, kamu bisa hidup dengan tenang nanti di Indonesia tanpa mengharapkan hal-hal lain dari orang lain. Ya, maka dalami dengan benar bagaimana bisa membangun sebuah bisnis yang baik, gitu ya. Tapi ingat sekali lagi, jangan jadikan ini prioritas. Prioritas tetap untuk belajar, ya. Tapi kamu mesti pelajari hal-hal lain, ya. Kalau bisa praktekkan, ya nggak ada masalah. Ya, saya pengalaman dulu di Kairo, ya tingkat 1 fokus kuliah, tingkat kedua fokus organisasi. Nah, tingkat 3 ya, dulu saya masih alhamdulillah dapat dulu beasiswa atau minhah dari Bait Zakat, ya, dari zakat, dari Kuwait, ya, Bait Zakat Al-Kuwaitiyah. Nah, di tahun keempat itu saya mulai untuk berjualan, ya. Memang sebenarnya ya alhamdulillah ya dari beasiswa ini sangat cukup sekali, tapi saya merasa perlu untuk memahami bagaimana cara berjualan. Maka waktu itu saya berjualan tempe dulu, ya. Kita dengan teman-teman dulu ada namanya Bang Nurdin, nah ada Bang Oo, ya. Nah, kita dulu bikin tempe, namanya tempe Bawabah. Nah, memang tempat kita dulu tinggalnya di Bawabah 3, ya. Nah, kita bikin dari nol, ya, kita masak, kita bersihkan, kita packing, lalu kita antarkan, tausil, diantarkan ke teman-teman yang membutuhkan. Ya, sehingga ketika sampai di Indonesia ternyata ilmu-ilmu seperti itu dibutuhkan, ya. Nah, jadi perlu dalami semuanya. Jadi jangan mendikotomi ilmu dalam artian, dah, saya hanya mau ilmu agama aja, ya. Tidak. Ilmu itu sangat luas. Ya, pelajari semua ilmu. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa ilmu fotografi, ya kita kenal sekarang fotografi ya, kamera. Nah, itu lahirnya di Al-Azhar. Ya, itu Al-Hasan Ibnu Haytham itu melahirkannya di Azhar. Ya, kalau kita buka di Google itu, ya kita cari Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Nah, itu dia lab untuk penemuan fotografinya itu ada di atas Masjid Al-Azhar. Ya, artinya apa? Jangan kita pisahkan. Malah sebaliknya, kita harus mengintegrasikan ilmu agama, ya, dan ilmu non agama, ya, katakanlah, jika istilahnya seperti itu, ya. Jika ilmu agama ini kita kita kemas sedemikian rupa, maka ini akan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, yang terakhir, pesan terakhir bagi kamu yang kuliah ke Al-Azhar, jadilah diri sendiri ketika sudah sampai di sana. Jangan ikut apapun, jangan ikut kegiatan apapun hanya, ya, garis bawahi, hanya karena ada teman atau hanya karena ikut teman saja. Ya, ikuti sesuatu karena memang kita butuh. Karena kalau kita sudah membangun karakter yang seperti itu, kita akan gampang menolak hal yang kita tidak butuhkan. Nah, ini kelemahan kita, ya. Ini salah satu kelemahan kita sebagai orang Indonesia. Kita tidak berani menolak, ya, ketika ada hal yang tidak kita inginkan lalu sampai ke kita. Ya, jangan jadi orang seperti ini. Ya, jadilah karakter yang kuat. Saya ikut ini karena saya butuh, dan saya menolak ini karena saya nggak butuh. Ya, bukan berarti kita egois kurang lain, nggak. Ingat, waktu kalian di sana cuma 5 tahun maksimal, gitu kan. Maka manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin, pelajari semua hal. Ya, sehingga ketika kalian sampai di Indonesia bukan bingung karena nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalian tuh bingung karena bisa semuanya. Ya, bisa ini, bisa itu, gitu kan. Tapi bingung mau yang mana. Ya, tapi tetap, ya, kewajiban kita di sana ketika sudah sampai di Indonesia, ya, tamat S1, kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, salah seorang syekh dulu, Syekh Usama Al-Azhari, pernah menyampaikan kepada saya, teman-teman juga di sana waktu itu, jangan sampai ilmu ini hilang di tangan kalian. Ya, maka perlu pelajari ilmu ini dengan baik dan perlu pelajari bagaimana cara menyampaikan ilmu ini ke banyak orang. Ya, dan tentu dengan ada teknologi, ya, kita bisa menyampaikan ilmu ini dengan banyak cara, ya. Baik, ya, itu yang terakhir pesan kita. Nah, semoga bermanfaat. Kalau kamu ada pesan-pesan lainnya, silakan tulis di kolom deskripsi. Ya, jika kamu ada pertanyaan, silakan ditulis juga di kolom deskripsi. Nah, insya Allah akan kita bahas. Jazakumullah. Selamat bagi kamu yang sudah lolos ke sana. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. 5 tahun itu sebentar. Ya, jangan sampai kamu menyesal kuliah di Al-Azhar karena ternyata 5 tahun terlewati sementara kamu belum bisa apa-apa. Ya, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.